Tersangka HY kini berstatus tersangka dan langsung mendekam di Lapas Kelas 2 Jember. Didampingi kuasa hukumnya, HY menyangkal seluruh tuduhan dari Kejaksaan Negeri Jember bahwa dirinya tak sepeser pun menikmati uang dari BIMTEK tersebut. Dan sepengetahuan dirinya, uang untuk BIMTEK dihasilkan dari para peserta yang ikut, bukan dari uang BOP. Kuasa hukum HY, Mufid, juga menyangkal tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya dan menegaskan kliennya tidak bersalah karena tidak ada temuan kejanggalan ataupun laporan dari BPK terkait penyalahgunaan anggaran. Bahwa seluruh mekanisme BIMTEK tersebut dananya milik pribadi dari para peserta, bukan memakai uang negara. TK Kabupaten Jember, tiap lembaga, oleh karenanya uang yang dijadikan BIMTEK ini, dana BIMTEK ini tidak ada kucuran dari dana BOP maupun dana dari DAK dan lain sebagainya. Jadi murni yang ada di sini adalah uang pendaftaran dari para peserta. Satu, terus yang kedua, LPJ yang dilaporkan kepada rektorat itu diterima bahwa kegiatan ini adalah benar, ya. Terus yang ketiga, jaksa yang memberikan paparan Gunawan itu memberikan kejelasan di sini bahwa apa yang Anda lakukan kegiatan ini adalah benar. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, ada LPJ-nya dan ada kwitansinya. Oleh karenanya, uang apapun yang untuk kelembagaan ini dipergunakan demi kemajuan kelembagaan. Artinya uang pendaftaran itu dianggap pungli gitu, Pak? Nah, betul. Jadi uang pendaftaran itu dianggap uang negara. Dan sampai detik ini tidak ada audit BPK yang menyebutkan kegiatan BIMTEK merugikan kerugian negara sebesar 320 juta yang dilansir oleh Japos kapan hari itu. Terus uang pendaftaran itu larinya kemana, Pak? Oh, larinya kepada TAS, kepada kepanitiaan. Ya, kalau memang ada komplain bukan dari negara, seharusnya dari peserta atau dari kepanitiaan. Murni dan legal, ada izinnya, ada pemberitahuannya sebelum adakan kegiatan ini. Statusnya ini apa, Pak, kliennya jenengan sekarang ya? Ya, kalau melihat itu kayaknya perkara pesanan ini. Ya, saya tegaskan, tolong dicatat perkara ini kayaknya perkara pesanan. Statusnya apa sekarang, Pak? Sekarang ini tersangka dan ditahan. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Jember Agus Kurniawan, penetapan HY sebagai tersangka sudah melalui pemeriksaan dan 2 alat bukti yang kuat bahwa peran HY sangat signifikan di kasus ini, sehingga didapati merugikan negara sebesar 320 juta rupiah karena penyalahgunaan anggaran BOP untuk BIMTEK. Dengan rincian, setiap sekolah ditarik uang sebesar Rp320.000 dengan jumlah sekolah 1.177 sekolah yang dimintai uang tersebut. Penanganan perkara, pengembangan dari perkara sebelumnya atas nama TS. Setelah pengembangan, kita kumpulkan alat bukti, ternyata diperoleh 2 alat bukti tersangka yang lain. Perannya cukup signifikan karena levelnya di atas dari tersangka sebelumnya, bahwa penyalahgunaan wewenang di dalam pengelolaan dana BOP PAUD yang seharusnya digunakan oleh BOP PAUD, namun dalam pelaksanaannya disalahgunakan dengan modus penggunaan BIMTEK atau semacam penyuluhan. Padahal itu menurut Juknis Permendiknas tidak dibenarkan. Sehingga di sini merugikan negara kurang lebih 248 itu dana yang dari anggaran BOP. Tersangka dikenakan pasal 2 subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kejari, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.